Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Rosyadi, peserta latihan dasar CPNS tahun 2021 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal anti korupsi. A. Pokok pikiran. Corruptio atau corruptus berasal dari bahasa Latin yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan, perbuatan yang tidak baik, curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina, dan memfitnah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 Ayat 1, korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Syed Husin Alatas, ada 7 jenis korupsi, yakni yang pertama transaktif atau kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ekstroaktif, yaitu adanya suatu tekanan guna mencegah kerugian yang mengancam diri atau kepentingan. Yang ketiga investif, melibatkan suatu penawaran barang jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Yang keempat nepotistik atau perlakuan khusus pada teman. Yang kelima autogenik, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya dia ketahui sendiri. Yang keenam sportif, penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi. Dan yang terakhir defensif, terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 1999 Joint Venture Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 30 delik tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan menjadi 7, antara lain 1. Kerugian keuangan negara. Yang kedua suap menyuap. 3. Pemerasan. Yang keempat perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir gratifikasi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, sehingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik tanggung jawab spiritual yang baik akan mendorong tanggung jawab publik yang baik pula agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Tentunya orang tersebut tidak akan bergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Sebaliknya justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Kualitas tanggung jawab spiritual yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas perbuatannya kepada manusia dan alam, dan dengan sendirinya mendorong manusia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, bersabar, dan mensyukuri nikmat Tuhan dan mewujudkannya dalam setiap langkah dan laku. Tunas integritas yaitu pribadi-pribadi yang memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia untuk membangun sistem integritas organisasi. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia yang senantiasa melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif, mampu menyelaraskan rohani dan jasmani, selaras dalam semua elemen, jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan, sesuai nurani, terbentuk perilaku integritas yang selaras dengan berbagai situasi dan lingkungan. Peran tunas integritas adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, berpartisipasi aktif, membangun sistem integritas, dan mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Nilai dasar anti korupsi yang harus diinternalisasi, diimplementasikan, dan diaktualisasikan. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin,
Yang kelima, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. Dan yang terakhir, ke-9, adil. Selanjutnya, penerapan anti korupsi pada pengadaan barang jasa. Yang pertama yaitu review dokumen persiapan pengadaan. Seluruh dokumen persiapan pengadaan memiliki keterkaitan yang erat antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan, seperti spesifikasi teknis atau KAK tervisualisasi dalam HPS dan akan menentukan rancangan kontrak yang nantinya sangat mempengaruhi pemilihan metode kualifikasi, metode pemilihan, metode evaluasi penawaran, persyaratan penyedia, metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, dokumen pemilihan, dan penetapan jaminan penawaran dan sanggah banding. Yang kedua yaitu sosialisasi dan pendampingan penginputan paket pada aplikasi Sirup. Dan yang ketiga, sosialisasi dan pendampingan pencatatan di sistem LPSE untuk proses pengadaan dengan cara pembelian langsung. Demikian pemaparan Learning Journal Anti Korupsi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.